Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan ibu. Semoga anak-anak ibu semuanya tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari part yang ketiga dari part yang sebelumnya. Part yang ketiga ini ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kingdom fungi. Ciri-ciri fungi. Fungi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu tubuhnya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga itulah kenapa dia tidak bisa dikelompokkan ke dalam kingdom plantae atau tumbuhan. Kemudian struktur sel dari si fungi itu sifatnya itu sudah eukariotik, di mana inti selnya itu sudah dilindungi oleh suatu selaput, dan struktur sel yang menyusun tubuh fungi itu terbuat dari zat kitin. Kemudian ciri-ciri fungi yang selanjutnya, fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bentuk tubuh fungi ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak atau disebut juga dengan multiselular. Cara hidup fungi. Jadi fungi itu memiliki cara hidup. Semua fungi bersifat heterotrof, yaitu mendapatkan makanannya itu membutuhkan yang namanya senyawa organik. Kemudian fungi menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya. Fungi akan mensekresikan enzim hidrolitik namanya untuk menguraikan zat atau senyawa yang kompleks atau yang keras sehingga menjadi suatu zat yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh sel-sel fungi itu sendiri. Kemudian zat makanan yang telah diserap oleh fungi akan disimpan di dalam tubuh fungi dalam bentuk zat glikogen. Jenis-jenis fungi. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis fungi ya. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, fungi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang namanya fungi parasitik, fungi saprofit, dan ada yang namanya fungi mutualistik. Ibu akan jelaskan apa saja itu fungi parasitik, fungi saprofit, dan fungi mutualistik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu fungi parasitik. Fungi parasitik adalah fungi yang bersifat parasit. Fungi ini hanya dapat hidup dan memperoleh makanannya ketika dia menempel pada tubuh makhluk hidup yang masih hidup. Fungi parasitik ini sifatnya patogen ya. Dia dapat menimbulkan penyakit pada tubuh inang yang dia infeksi. Kemudian ada yang namanya fungi saprofitik atau saprobik. Fungi saprobik adalah fungi yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan dari tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya itu fungi ini untuk dapat memperoleh makanannya, maka dia harus menguraikan yang namanya tubuh bangkai hewan yang sudah mati, kemudian tubuh tumbuhan yang sudah mati, kemudian kotoran hewan, kemudian bisa juga sampah, dan menguraikan zat sisa makanan yang mungkin tidak habis kita makan. Kemudian ada jenis fungi yang ketiga, yaitu fungi mutualistik. Fungi mutualistik adalah jenis fungi yang hidup bersama dengan makhluk hidup lain dan saling memberikan keuntungan. Simbiosis ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Jadi ketika ada fungi yang hidup bersama dengan makhluk hidup lain dan saling memberikan keuntungan, itu disebut dengan fungi yang melakukan simbiosis mutualistik. Ada 2 jenis simbiosis mutualistik yang dilakukan oleh fungi. Ada yang namanya lichen dan ada yang namanya mycorrhiza. Oke, bentuk simbiosis fungi yang pertama itu ada yang namanya lichen. Lichen dulu Pak. Ini dulu, ini gak usah diganti dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama itu lichen ya. Iya. Oke. Lihat kamera dulu. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, contoh fungi mutualistik yang pertama itu adalah lichen. Lichen itu adalah lumut kerak bahasa sehari-harinya orang mendengarnya. Jadi lichen itu adalah simbiosis antara fungi dengan makhluk hidup fotosintetik yang disebut dengan cyanobacteria. Cyanobacteria itu adalah jenis alga atau ganggang yang dapat berfotosintesis, dan biasanya cyanobacteria ini suka melakukan simbiosis mutualisme dengan si fungi yang disebut dengan lichen, di mana si lichen ini akan memberikan, atau si cyanobacteria ini akan memberikan zat senyawa organik dari hasil fotosintesisnya akan diberikannya kepada si fungi. Sementara si fungi akan memberikan keuntungan kepada si cyanobacteria dalam bentuk memberikan tempat hidup ataupun perlindungan kepada si cyanobacteria.
Kemudian simbiosis mutualisme yang kedua yang dilakukan oleh si fungi ada yang namanya mikoriza. Mikoriza ini adalah simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh fungi dengan yang namanya akar tumbuhan tingkat tinggi. Jadi ketika ada fungi yang bersimbiosis atau hidup bersama dengan akar tumbuhan tingkat tinggi, itu disebut dengan mikoriza. Biasanya mikoriza ini fungi yang berasal dari kelompok Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Di sini si fungi akan kontribusinya yang diberikan kepada akar tumbuhan tingkat tinggi, si fungi ini akan bersifat seperti akar tambahan bagi si tumbuhan tingkat tinggi tersebut. Jadi si fungi ini akan membantu proses penyerapan air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, kemudian dia akan memberikan kepada akar tumbuhan tersebut, sementara si akar tumbuhan akan memberikan zat senyawa organik dari hasil proses fotosintesis. Jadi di sini mereka saling memberikan keuntungan, saling sama-sama membutuhkan, yang dimana si fungi membutuhkan si akar tanaman tingkat tinggi dan si akar tanaman tingkat tinggi juga mendapatkan keuntungan, karena di sini si mikoriza akan menjadi seperti akar tambahan pada akar tumbuhan tingkat tinggi, di mana si mikoriza akan membantu proses penyerapan air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah. Berdasarkan letak hifa pada tumbuhan inang, mikoriza dapat dibagi menjadi dua, yaitu endomikoriza dan ektomikoriza. Endomikoriza adalah hifa funginya itu posisinya itu dia itu menempel pada akar tanaman tingkat tinggi, tetapi dia itu juga dapat menembus masuk ke dalam jaringan akar si tumbuhan tingkat tinggi tersebut. Tidak hanya sekedar menempel, tetapi hifa dari si mikoriza itu dapat menembus masuk jaringan dari akar tumbuhan tersebut, dan itu disebut dengan endomikoriza. Ektomikoriza, hifa funginya itu hanya menempel pada permukaan dari si akar tanaman atau akar tumbuhan tingkat tinggi. Dia tidak sampai menembus masuk ke dalam. Dan biasanya ektomikoriza itu lebih menguntungkan bagi si tumbuhan tingkat tinggi tersebut. Lebih menguntungkannya itu untuk apa? Karena si ektomikoriza ini akan lebih maksimal lagi dalam proses membantu penyerapan unsur hara, air, dan zat-zat mineral yang ada di dalam tanah nantinya akan diberikan kepada si akar tanaman tersebut. Oke, sekian dari Ibu dari part yang ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Semoga dari penjelasan Ibu, anak-anak Ibu semuanya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih.